Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Diana Agustina dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 2. Oke. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah tugas aswaja. Tugas aswaja ya akan menjawab 2 pertanyaan dari presentasi kelompok ya kemarin ya, nggak tahu kelompok berapa. Lanjut langsung aja ke soal yang pertama. Jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Baik, saya akan menjelaskan. Untuk jawabannya dari saya, perkembangan tasawuf dalam Islam mengalami perjalanan panjang sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga menjadi berbagai bentuk seperti tasawuf amali atau praktis, akhlaki atau etis, dan falsafi atau filosofis. Berikut penjelasan perkembangan secara kronologis dan tematik. Untuk yang pertama, itu ada tasawuf pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasawuf amali dan akhlaki. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasawuf belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri sebagaimana dikenal kemudian. Namun, esensi dan praktik tasawuf sudah sangat kental dalam kehidupan beliau dan para sahabat. Untuk ciri utamanya, yang pertama, kehidupan sederhana dan zuhud. Rasulullah dan para sahabat hidup dengan penuh kesederhanaan, menjauhi kehidupan duniawi yang berlebihan. Yang kedua, ibadah yang intens. Qiyamul lail, puasa sunnah, zikir, dan doa adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengendalian nafsu dan penyucian hati. Rasulullah banyak mengajarkan tentang pentingnya niat yang ikhlas, sabar, syukur, tawakal, dan cinta kepada Allah atau mahabbah. Dan yang keempat, contoh konkret, Ashab al-Sufah, sekelompok sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi, mengabdikan hidup untuk ibadah dan dalam ilmu. Mereka sering dianggap sebagai embrio kaum sufi. Nah, kesimpulannya, tasawuf pada masa ini bersifat amali atau praktek langsung dan akhlaki tanpa sistematika atau filsafat rumit. Yang kedua, tasawuf di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tasawuf akhlaki. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan umat Islam mulai berubah. Kekayaan dan kekuasaan mulai melimpah. Sebagian umat tetap menjaga kesucian batin dan akhlak dengan menekankan zuhud dan ibadah. Tokoh-tokohnya Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, Sufyan as-Sawri, Ibrahim bin Adam. Pada masa ini, tasawuf masih sangat akhlaki dan amali sebagai bentuk reaksi terhadap kehidupan duniawi yang mulai meluas. Dan yang nomor 3, tasawuf klasik. Abad 9-12 Masehi, munculnya tasawuf falsafi. Mulai abad ke-9 Masehi mengalami perkembangan sistematis dan mulai bercampur dengan unsur filsafat dan metafisika, terutama setelah pertemuan dengan budaya Persia, India, dan Yunani. Ciri-cirinya mulai disusun teori-teori dan istilah teknis seperti makamat dan lain sebagainya. Muncul konsep-konsep seperti fana. Tokoh-tokoh penting Al-Junaid al-Baghdadi, Al-Hallaj, Al-Ghazali, dan Ibnu Arabi. Oke, ke nomor 4, tasawuf dalam organisasi tarekat. Tasawuf mulai terlembangkan dalam tarekat-tarekat seperti Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadziliyah, dan sebagainya. Dibangun sistem pembimbingan oleh mursyid kepada murid dengan praktik seperti zikir khusus, riyadah, dan ba'iyat. Tujuan utama tetap mendekatkan diri kepada Allah. Nah, oke, itu jawaban yang nomor 1. Lanjut jawaban ke nomor 4.
mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf aswaja? Jelaskan. Baik, saya akan menjelaskannya. Bentar, teman-teman. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dianggap sebagai representasi tasawuf ahlu sunnah wal jamaah atau disebut dengan istilah aswaja karena keduanya mampu mengharmoniskan antara syariat dan hakikat serta menjaga tasawuf tetap berada dalam koridor ajaran Islam yang moderat dan tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, berikut penjelasan mengapa keduanya menjadi tokoh sentral dalam tasawuf aswaja. Yang pertama, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Tasawuf Junaidi, jalan tengah antara ekstremisme dan formalisme. Dikenal sebagai Sayyid At-Taifah, pemimpin kaum sufi, Al-Junaid menekankan bahwa tasawuf tidak boleh keluar dari syariat. Ia menolak ekstremisme sufi seperti kehilangan akal atau pingsan karena ekstase tersama yang berlebihan, menolak doktrin-doktrin yang menyesatkan seperti hulul atau dalam kurung Allah masuk ke dalam diri manusia atau ittihad, penyatuan total dengan Tuhan dalam bentuknya yang literal. Nah, kutipannya yang terkenal Thariqatuna Muqayyadah bi al-kitab wa al-sunnah. Mengapa cocok dengan aswaja? Nah, ini menyeimbangkan antara syariat lahir dan hakikat batin, menjadi dasar bagi pendekatan tasawuf akhlaki dan amali yang tidak menyimpang dari jalan Rasulullah. Yang kedua, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, rekonsiliator antara fikih, kalam, dan tasawuf. Dalam bukunya Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mensistematisasi ajaran tasawuf dalam kerangka syariat, mengkritik sufi-sufi ekstrem dan juga ahli fikih yang kering dari spiritualitas, menunjukkan bahwa tasawuf adalah inti dari agama selama tidak keluar dari kerangka syariah. Nah, meluruskan tasawuf falsafi, Al-Ghazali mengkritik filsuf seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Ia juga menolak tasawuf spekulatif yang cenderung ke arah panteisme seperti dalam konsep wahdatul wujud ekstrem. Mengapa cocok dengan aswaja? Nah, mewakili mazhab Syafi'i dan dalam fikih, menyatukan fikih, teologi, dan spiritualitas. Oke. Mengapa keduanya jadi tokoh sentral tasawuf aswaja? Untuk aspeknya, fokus pemurnian spiritual dan akhlak. Kalau Imam Al-Ghazali itu integrasi fikih, akidah, dan tasawuf. Untuk dalam gaya aspek, Imam Al-Junaidi praktis dan berhati-hati. Kalau Imam Al-Ghazali ilmiah, filosofis, tapi tetap syar'i gitu. Kalau aspek dalam kontribusi, untuk Imam Al-Junaid menjaga tasawuf agar tetap syar'i. Kalau Imam Al-Ghazali itu membersihkan tasawuf dari kesesatan filsafat. Kalau dalam aspek relevansi, Imam Al-Junaidi pondasi tarekat-tarekat aswaja. Kalau Imam Al-Ghazali itu terujukan utama kitab tasawuf pesantren. Kita bisa mengambil kesimpulan dari jawaban di atas ya tadi. Itu adalah Imam Al-Junaid dan Imam Al-Ghazali menjadi representasi tasawuf aswaja karena yang pertama itu berpegang teguh pada syariat tidak menyimpang. Yang kedua, mengembangkan tasawuf yang moderat, bukan ekstrim, bukan pula kering dari spiritualitas. Nah, yang ketiga, itu mengajarkan akhlak dan penyucian jiwa sesuai dengan ajaran Rasulullah. 4. Menjadi rujukan utama dalam pesantren-pesantren aswaja, terutama melalui karya-karya seperti Ihya Ulumuddin. Nah, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.